Halo cuy, kembali lagi bareng Mimin. Di video kali ini Mimin akan merekap Squid Game season ketiga episode 1 dan 2. Dalam season terakhir ini, para peserta Squid Game harus menjalani permainan maut yang jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Dan sebelum masuk ke alur ceritanya, mari kita flashback ke musim kedua. Setelah Gi-hun dan teman-temannya menyerah, diperlihatkan momen saat pasukan minion melumpuhkan semua pemain yang terlibat dalam pemberontakan itu. Pasca pertempuran terakhir, seorang staf bernama Noel menembak seorang peserta yang bernama Dong-suk. Lantas, sebelum Dong-suk kehilangan kesadaran, Noel pun diam-diam menyuruhnya untuk menutup mata jika ia ingin tetap hidup. Di momen ini pun membuktikan kalau Noel berusaha menolong pria tersebut secara rahasia. Di sisi lain, Juno sedang mencari Dong-sin yang bertugas sebagai operator drone. Namun dugaan sementara operator menghilang akibat mabuk dan terjatuh ke laut semalam kemarin. Dari sini, Kapten Park lalu mendesak Juno untuk melanjutkan misi untuk mencari pulau tersebut, mengingat Juno harus menemukan pulau itu dalam hitungan hari. Setelah mengeliminasi pemain, para minion membawa mayat-mayat itu ke ruang operasi guna mengambil organ-organnya yang masih bisa dijual. Sementara itu, ada dari mereka yang membawa sebuah peti legend ke asrama. Dan yang mengejutkan, peti tersebut ternyata berisi Gi-hun sehingga ia pun dikira sudah mati. Lantas saat diperiksa, Gi-hun ternyata masih hidup dan hanya jatuh pingsan sehingga mereka pun membawanya kembali ke kasur. Singkat cerita, saat sudah kembali sadar, Gi-hun baru tahu akan ada banyaknya anggota timnya yang telah tewas akibat dieksekusi. Tak berselang lama, para staf datang untuk mengumumkan hasil pemberontakan semalam. Dari 95 pemain, kini terdapat 35 orang yang telah metong, sehingga menyisakan 60 pemain yang akan lanjut ke permainan selanjutnya. Dan karena itu, hadiah uang yang terkumpul kini menjadi 660 juta won untuk setiap pemain. Usai pengumuman, Gi-hun pun marah kepada para staf karena ia dibiarkan hidup di saat para timnya sudah dieksekusi. Akibat didiskriminasi, Gi-hun pun menjadi sangat merasa bersalah atas kematian teman-temannya itu. Sementara di ruang kendali nampak frontman yang menelpon Kapten Park yang ternyata selama ini Kapten Park sudah diam-diam menjadi anak buah frontman. Di akhir komunikasi, frontman meminta Park untuk membunuh tim Juno jika mereka berhasil mendekati lokasi pulau Squid Game. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu sampai akhirnya Gi-hun diborgol agar ia tidak bisa memberontak lagi. Dan sama seperti sebelumnya, para staf mengadakan pemungutan suara guna menentukan apakah permainan berlanjut atau tidak. Dan karena banyak dari pemain tim X yang gugur semalam, akhirnya permainan pun berlanjut dengan jumlah suara yang cukup berbeda jauh. Selesai pemilihan, tim O yang sejak awal selalu memilih lanjut memuji aksi Gi-hun sebagai pemimpin pemberontakan semalam. Mereka menganggap Gi-hun sengaja mengorbankan nyawa banyak pemain agar hadiah uang bertambah tanpa harus susah-susah mengikuti permainan selanjutnya. Yang padahal Gi-hun hanya ingin mengakhiri kejahatan Squid Game sehingga para pemain bisa keluar dari sana hidup-hidup. Setelah itu, tim X yang selama ini mendukung Gi-hun datang dan meminta maaf lantaran gagal menuntaskan misi tersebut. Mendengar pengakuan mereka, Gi-hun pun menyimpulkan kalau misi ini gagal karena Dae-ho yang tidak membawakan peluru-pelurunya kemarin.
Dan karena hal itu, Gi-hun pun menjadi sangat benci kepada Dae-ho. Di sisi lain, Noel dan Bobby membawa Dong-suk ke ruang operasi. Dan atas dasar kepercayaan, semua staf di lokasi membuka topeng mereka masing-masing. Dan saat mereka hampir unboxing organ Dong-suk, Noel yang dahulu mengenal Dong-suk langsung melakukan serangan kejutan yang menewaskan semua staf di lokasi itu dan menyisakan seorang staf yang merupakan seorang dokter untuk membantu mengambil peluru yang ditembakkan di tubuh Dong-suk sebelumnya. Dokter tersebut akhirnya mau berjuang untuk mengobati Dong-suk, karena jika Dong-suk tidak bisa diselamatkan maka dokter itu pun akan dibunuh oleh Noel. Pada malam harinya, Juno dan Udin membicarakan soal operator drone yang tiba-tiba menghilang. Setelah mengingat kejadian semalam, Udin pun curiga lantaran ia mendengar suara teriakan dan cipratan air yang begitu kuat kemarin malam. Dan ditambah lagi, pada malam itu Udin melihat Kapten Park yang sedang memegang obeng yang berlumuran darah. Namun, Juno tak percaya dengan perkataan Udin karena dahulu Park pernah menyelamatkan Juno saat hanyut di laut akibat terkena tembakan dari frontman. Di keesokan harinya, tim Juno dan Park melanjutkan misi untuk mencari Pulau Squid Game dengan membawa operator drone yang baru. Lantas sebelum mereka berangkat, Udin menghubungi Juno untuk memberitahu bahwa ia tidak ikut dalam misi karena ia ingin menyelidiki kebenaran insiden menghilangnya Dong-sin semalam. Beberapa waktu kemudian, para peserta Squid Game dibawa ke arena selanjutnya. Dan di tengah perjalanan mereka diperlihatkan mayat Junpei dan yang lainnya, tergantung sebagai peringatan agar para peserta yang lain tidak berani memberontak lagi. Sesampainya di area permainan, para peserta diminta untuk mengambil bola undian yang terdiri dari warna merah dan biru. Usai pengambilan bola, si manajer kotak menjelaskan permainan yang akan dilakukan. Jadi permainan ini bernama petak umpet dan dibagi menjadi dua tim yang masing-masing mengenakan rompi biru dan merah. Aturannya tim biru harus bersembunyi dari tim merah selama 30 menit. Tim biru juga dibekali kunci untuk membuka pintu keluar agar mereka bisa melarikan diri dari si merah. Di sisi lain, tim merah diberikan sebuah pisau untuk membunuh tim biru, dan masing-masing dari tim merah harus membunuh setidaknya satu pemain dari biru. Dan sebelum permainan dimulai, antar tim diizinkan untuk bertukar posisi dengan menukar rompi dan barang mereka. Ada satu momen di mana seorang ibu-ibu bernama Gunja bertukar posisi dengan anaknya yang bernama Jim, lantaran ia tidak tega jika harus membunuh anaknya sendiri. Memasuki waktu persiapan, Gi-hun yang ternyata tergabung dalam tim merah terus menatap Dae-ho yang ada di tim biru. Merasa dirinya ditarget oleh Gi-hun, Dae-ho akhirnya mendatangi Gi-hun dan memohon agar ia mau mengampuni kesalahannya. Namun sayangnya Gi-hun tak mengucapkan sepatah kata pun dan justru menatapnya dengan semakin sinis sehingga Dae-ho mau tidak mau harus siap menghadapi serangan dari Gi-hun pada permainan nanti. Singkat cerita, tim biru terlebih dahulu dibawa ke area permainan petak umpet dan nampak bahwa lokasi permainan mirip seperti labirin yang dilengkapi dengan ruang persembunyian yang banyak sehingga membuat permainan semakin sulit bagi tim merah maupun biru. Sementara di lobi permainan, Andi sepakat untuk bekerja sama dengan Myung-gi guna saling membantu satu sama lain. Di waktu yang sama, permainan petak umpet akhirnya dimulai.
Sementara itu Dong-suk akhirnya siuman berkat pertolongan dokter yang diancam oleh Noel. Nah, meskipun ia berhasil menyelamatkan Dong-suk, Noel pun tetap membunuhnya. 당신을 살리려는 거야. Apapun yang terjadi, seorang tim merah bisa lolos dari permainan dengan syarat ia harus membunuh minimal satu orang dari tim biru. Setelah itu, Marco bekerja sama dengan Junhee dan Ibu Gungja untuk mencari jalan keluar dari sana. Saat berusaha melarikan diri, mereka baru mengetahui kalau ada 3 bentuk lubang kunci yang berbeda-beda pada setiap pintu ruangan yang ada di sana. Beruntungnya Marco, Junhee, dan juga Gungja memiliki ketiga kunci tersebut sehingga mereka pun bisa membuka semua pintu yang mereka temukan. Di sisi lain, Gi-hun sedang fokus memburu Dae-ho. Lantas saat berhasil menangkap target, Gi-hun baru sadar kalau ia salah orang. Usai melepaskan pemain tersebut, Gi-hun menemukan Dae-ho yang ada di sisi seberang arena, sehingga membuatnya semakin geram dan melanjutkan pencariannya itu. Sementara Myung-gi berhasil memojokkan seorang pemain dari tim biru di ruang persembunyian, sehingga ia bersama Andi membunuh pria tersebut bersama-sama. Namun sayangnya, mereka belum bisa lolos karena pemain tim merah hanya akan mendapatkan setengah poin jika membunuh bersama pemain lainnya. Dari aksi tersebut, Andi tidak sengaja menjatuhkan kaleng mendiang Roni yang isinya adalah obat alias narkobos. Setelah itu, ada seorang pemain tim merah bernama Minsu yang terkenal lemah, pecundang, dan penakut. Nampak ia bingung dan tak mau membunuh siapapun. Namun seketika, ia teringat akan ejekan Roni dan Andi terhadap dirinya. Sehingga saat ia menemukan kalung itu, ia pun mencomot satu karena penasaran dengan khasiatnya. Jangan dicoba ya lur ya, nanti cepat mati dan masuk penjara. Subscribe. Waktu pun terus berlalu sampai akhirnya Marco bertemu dengan seorang pemain dari tim merah. Mereka pun berlari sampai membuat Junhee jatuh dan kakinya terkilir. Di momen ini Marco langsung melindungi timnya dan ia maju melawan pria tersebut sampai membuatnya metal. Tak lama setelah itu, Marco yang mendapati kaki Junhee terkilir pun langsung membawanya ke ruang persembunyian, mengingat tim merah tak punya kunci untuk membuka pintu tersebut. Di sisi lain, Myung-gi dan Andi kembali menghabisi seorang pemain dari tim biru bersama-sama. Dengan demikian, mereka berdua memenuhi syarat lolos dan tinggal menunggu permainan berakhir. Dan di momen ini Andi mengajak Myung-gi untuk membunuh lebih banyak pemain dari tim biru demi memperbesar hadiah uang nantinya. 한 명 이상 죽이면 안 된다고는 안 했어. 그러면 우리가 Di waktu yang sama, Dae-ho berjuang menghadapi tim merah yang berusaha membunuhnya. Dan singkat cerita, ia berhasil melumpuhkan target dan merebut pisau tersebut. Melihat kaki Junhee yang bisa dibilang cukup parah, Marco menyarankan agar ia tidak berjalan untuk sementara waktu. Di lain sisi, Jim, yaitu anaknya Gungja, tidak sanggup membunuh saat ia menemukan pemain biru yang akibatnya ia malah diserang balik oleh pemain tersebut sampai hampir membuatnya metal. Jim akhirnya berhasil diselamatkan setelah pelaku dibunuh oleh tim merah lainnya. Namun di waktu yang sama, seorang pemain tim biru bernama Winda yang dikenal sebagai dukun abal-abal terlihat sedang menuntun pengikutnya ke pintu keluar. Namun alangkah lontongnya, saat ia masuk ke sebuah ruangan, Winda tiba-tiba keluar yang tak lama. Myung-gi dan Andi langsung keluar dan mengabrutkan semua pengikut Winda
sampai mereka metong. Setelah membohongi pengikutnya, Winda pun sempat melihat Daeho melarikan diri dalam kondisi kakinya yang berdarah karena pertengkaran sebelumnya. Dan tak lama setelah itu, Gi-hun muncul dan berhubung ia belum mencapai target, Gi-hun hampir membunuh Winda. Namun saat hampir melakukannya, Winda memberitahu lokasi Daeho yang tak jauh dari tempat mereka saat itu, dan sebagai petunjuk Winda menyuruhnya untuk mengikuti jejak darah yang akan menuntun Gi-hun ke targetnya. Selang beberapa menit, Gongja tiba-tiba mendapati air ketuban Jung-hye yang pecah, yang artinya bayi di perutnya akan segera lahir. Gongja yang lulusan kedokteran dropout akhirnya membantu Jung-hye melahirkan. Yang tak lama, bayi perempuan itu telah lahir. Di tengah momen mengharukan ini ada seorang pemain tim merah yang berhasil menemukan mereka karena mendengar suara tangisan bayi. Akibatnya, Marco pun harus maju demi melindungi teman-temannya dan juga si bayi kecil. Di lokasi pembunuhan, Marco pun sadar bahwa ia berhasil menemukan pintu keluarnya. Dan karena memiliki 3 tipe kunci itu, ia bisa membuka pintu yang selama ini dicari oleh pemain tim biru. Tak ingin meninggalkan Jung-hye dan juga Gongja, Marco akhirnya kembali dan mengajak mereka kabur ke pintu keluar. Namun saat ia masuk, tiba-tiba sangat mengenaskan karena si Marco dibunuh oleh pemain tim merah yang ternyata adalah Myung-gi. Dan begitu tahu anaknya telah lahir, Myung-gi pun pergi meninggalkan mereka. Ayah macam apa ini? Di momen ini Jung-hye dan juga Gongja merasa sangat sedih karena Marco telah menjadi sosok penjaga bagi mereka berdua. Sementara itu Min-soo membunuh Winda akibat pengaruh narkoba. Yang ternyata aksi ini terjadi karena Min-soo sedang berhalusinasi bahwa Winda itu adalah Andi yang sebelumnya membunuh pemain yang menjadi teman baik Min-soo. Karena waktu terus berjalan, Gongja dan Jung-hye lalu pergi dan mengambil ketiga kunci di jasad Marco untuk membuka pintu keluarnya. Dan begitu di depan pintu, Jim lalu muncul dan karena ia belum membunuh siapapun, ia nekat ingin membunuh Jung-hye dan juga anaknya itu. Ia pun dicerot oleh emaknya sendiri. Kembali ke Gi-hun yang akhirnya berhasil menemukan Daeho. Mereka saling menyalahkan atas kegagalan misi kemarin hingga akhirnya terjadilah adu pilates. Dan singkat cerita, permainan pun selesai. Gi-hun yang merasa bersalah karena telah membunuh Daeho pun ingin membunuh dirinya sendiri, namun aksinya itu diberhentikan oleh prajurit yang ada di sana. Di tengah kesedihan Gongja, para prajurit tiba dan mengeksekusi Jim karena ia telah gagal membunuh target saat batas waktu permainan sudah habis. Lanjut ke part 2, dan buat kamu yang suka bisa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan kelanjutan dari Squid Game musim ketiga. Dadah!